Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar Firdaus dengan NPM 10090324199. Di sini saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu tentang bisnis stationery atau bisnis alat tulis dengan brand yang bernamakan Quill and Ink. Perkenalkan, nama saya Arneza Felia Aurel Nadine dengan NPM 10090324203. Perkenalkan, nama saya Ferpiani dengan NPM 10090324171. Kenapa kita memilih produk ini? Karena alat tulis ini tuh banyak sekali diminati dan dibutuhkan oleh orang-orang, dimulai dari pelajar hingga orang dewasa pun masih membutuhkan alat tulis. Nah, alat tulis ini tuh permintaannya cukup stabil sepanjang tahunnya karena tidak tergantung pada musiman. Produk ini juga banyak sekali variasinya. Jadi, peluang untuk berinovasi dan mengajak minat pembeli itu cukup besar. Nah, selain itu juga alat tulis ini tuh mudah dicari, dijual, dan untuk penyimpanannya juga tidak rumit. Sehingga cocok untuk dijadikan usaha yang sederhana tapi menguntungkan. Flowchart ini adalah gambar yang menunjukkan langkah-langkah suatu proses yang berurutan. Biasanya digunakan untuk mempermudah orang dalam memahami alur kerja atau sistemnya. Nah, seperti simbol-simbol persegi yaitu untuk prosesnya. Lalu ada tanda panah yaitu untuk arahnya. Gambar flowchartnya itu yang pertama ada admin atau penjual, lalu ada sistem dan ada pembeli. Yang dimana sistemnya itu ada database penjual dan database pembeli yang nantinya akan masuk ke database server. Database server ini adalah menyimpan dan mengelola data-data dari penjual dan pembeli yang nantinya dapat diakses oleh si penjual dan si pembeli tersebut. Nah, yang pertama itu ada admin atau penjual. Admin atau penjual ini harus mengakses dulu website Shopee-nya. Jika belum mempunyai akunnya, maka harus melakukan registrasi. Nah, melakukan registrasi ini itu adalah mengisi data dirinya. Lalu setelah itu data dirinya akan masuk ke database. Setelah itu database akan memberikan informasi email kepada penjual. Setelah itu penjual baru dapat bisa melakukan login. Setelah melakukan login, penjual mengupload foto produk. Foto produknya itu seperti pensil, pulpen, buku, dan lain sebagainya. Setelah mengupload foto, maka admin atau penjual mengisi deskripsinya. Di sini, deskripsinya itu adalah menjelaskan si produk-produk tersebut seperti nama produknya apa, isinya ada berapa, dan lain sebagainya. Lalu atur stok dan kategori. Setelah itu input informasi produk. Setelah input informasi produk, lalu konfirmasi data produk. Nah, informasi data produk ini masuk ke database. Setelah itu untuk pembeli yang pertama harus melakukan mengakses dulu website Shopee-nya. Jika belum mempunyai akun Shopee-nya, maka harus melakukan dulu registrasi. Nah, setelah melakukan registrasi ini itu adalah mengisi data diri pembeli. Nanti data diri pembeli ini akan masuk ke database. Nah, lalu database ini akan mengirim email konfirmasi ke pembeli, yaitu lalu melakukan login. Setelah melakukan login, pembeli baru bisa memilih barang yang diinginkan. Setelah memilih barang yang diinginkan sudah sesuai, maka klik beli sekarang atau masukkan ke keranjang kuning. Nah, setelah itu cek pesanan atau konfirmasi pesanan. Nah, cek pesanan atau konfirmasi pesanan ini tuh masuk ke database. Setelah itu melakukan check out. Lalu melakukan pilih metode pembayaran. Setelah pilih metode pembayaran, lalu melakukan verifikasi pembayaran dan pemesanan. Ini itu masuk ke database. Setelah itu database akan menginformasikan kepada admin atau penjual untuk melakukan pengemasan produk. Setelah itu pengiriman pesanan. Nah, untuk langkah-langkah admin atau penjual selesai. Lalu balik lagi ke pembeli.
Nah, setelah pengiriman, lalu menerima produk, pembeli menerima produk, lalu pembeli bisa melakukan ulasan atau mengomentari produk atau toko tersebut. Setelah itu selesai. IRD ini menggambarkan secara komprehensif struktur basis data untuk platform penjualan alat tulis daring, yang secara intuitif memetakan interaksi antara berbagai entitas kunci dalam ekosistem bisnis ini. Penjual, pembeli, produk, pesanan, pembayaran, pengiriman, item pesanan, promo diskon, dan ulasan, masing-masing entitas didefinisikan dengan atribut-atribut yang relevan, serta dilengkapi dengan tipe data yang sesuai dan batasan seperti unique queue untuk email dan nullable untuk nilai opsional. Relasi antar entitas mencerminkan alur bisnis yang logis. Contohnya, penjual memiliki banyak produk, pembeli membuat banyak pesanan, dan pesanan dihubungkan dengan produk melalui tabel item pesanan untuk mencatat detail setiap item yang dipesan. Lebih lanjut, IRD ini secara cermat menggambarkan bagaimana transaksi diatur, mulai dari pesanan yang terikat, pembayaran dan pengiriman, hingga implementasi fitur tambahan seperti promo diskon yang dapat dibuat oleh penjual dan digunakan dalam pesanan. Fitur ulasan memungkinkan pembeli memberikan penilaian terhadap produk, memperkaya pengalaman pengguna, dan memberikan masukan berharga. Desain ini bertujuan untuk memastikan integritas data, efisiensi dalam pengambilan dan penyimpanan informasi, serta skalabilitas sistem dalam mendukung operasional bisnis e-commerce yang komprehensif dan dinamis. Security system pada penjualan alat tulis di Shopee. Yang pertama, ada keamanan akun dan platform digital. Itu seperti proteksi akun toko online. Nah, ini tuh kayak kata sandinya kuat dan unik, seperti halnya gunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol buat minimal 12 karakter. Dan paling penting, jangan pernah gunakan kata sandi yang sama untuk akun Shopee dengan akun lain. Jika salah satu akun diretas, yang lain tidak ikut terdampak. Lalu aktifkan autentikasi 2 faktor, yaitu adalah lapisan keamanan krusial yang biasanya setelah memasukkan kata sandi, sistem akan mengirimkan kode verifikasi ke nomor telepon atau email yang terdaftar atau melalui aplikasi authentication. Terus yang ketiga ada waspada terhadap phishing. Ini adalah metode penipuan yang paling umum. Jangan pernah klik tautan mencurigakan di email, SMS, atau pesan WhatsApp yang mengaku diri dari Shopee, dan selalu periksa alamat pengirim seperti email atau nomor telepon. Nah, biasanya tuh penipu sering menggunakan alamat yang mirip tapi sedikit berbeda. Jangan pernah melakukan atau memasukkan detail login seperti nama, pengguna, kata sandi, atau kode 2FA di situs web yang tidak resmi. Selalu pastikan URL-nya adalah seperti seller atau shopee.co.id atau domain resmi negara. Platform tidak akan pernah meminta kata sandi melalui email atau telepon. Yang kedua, ada keamanan stok dan logistik. Yang pertama ada manajemen stok. Gunakan sistem inventory management, Excel atau software seperti Shopee Seller Center untuk hindari kehilangan atau kelebihan stok. Lalu lakukan stok opname rutin. Terus yang kedua ada pengemasan dan pengiriman. Gunakan packing yang aman seperti plastik, bubble, atau kardus untuk hindari kerusakan barang. Lalu pilih jasa kurir yang terpercaya seperti Shopee Express dan JNT dengan nomor resi yang bisa dilacak. Lalu foto barang sebelum dikirim sebagai bukti fisik. Yang ketiga ada anti pencurian. Simpan stok di tempat terkunci, lemari, atau ruang khusus jika bisnis skala kecil. Jika ada gudang, pasang CCTV dan batasi akses orang yang tak dikenal. Yang ketiga ada keamanan finansial. Yang pertama, pembayaran. Hanya diterima pembayaran melalui official payment gateway seperti ShopeePay, transfer bank terverifikasi. Payment gateway adalah sistem teknologi yang memfasilitasi proses pembayaran secara online dengan menghubungkan situs web atau aplikasi e-commerce dengan berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit, transfer bank, dan e-wallet. Lalu hindari transaksi di luar platform, transfer langsung via WhatsApp atau IG untuk hindari scam. Yang kedua, pencatatan keuangan. Gunakan aplikasi pencatatan keuangan Shopee Seller Center, Excel, atau software akuntansi sederhana. Lalu pisahkan rekening bisnis dan pribadi.
Yang keempat adalah keamanan reputasi bisnis, seperti perlindungan hak cipta. Jika menjual produk custom atau orisinil, cantumkan watermark di foto produk. Laporkan pembajakan atau penjualan ilegal ke platform. Yang kedua, ulasan dan komplain. Respon cepat keluhan pelanggan untuk hindari bad review, serta catatan kecil di paket. Contohnya seperti terima kasih jika ada masalah hubungi kami di kontak. Yang ketiga ada jual produk berkualitas. Alat tulis yang dijual harus sesuai dengan deskripsi dan gambar. Ini mengurangi keluhan, pengembalian, dan ulasan negatif yang bisa menarik perhatian penipu. Yang kelima, keamanan hukum dan privasi. Simpan data pribadi pelanggan seperti nama atau alamat dengan aman dan jangan disebarkan. Lalu patuhi kebijakan platform Shopee dan peraturan e-commerce lokal di Indonesia seperti perlindungan konsumen UU ITE. Yang keenam, ada rencana darurat. Siapkan dana darurat untuk risiko seperti barang hilang saat pengiriman atau akun terkena suspend. Oke guys, di sini aku bakal ngejelasin tampilan mockup dari usaha kami, yaitu Quill Ending Official Store. Pertama-tama aku bakal jelasin dulu apa itu mockup. Mockup itu adalah representasi visual dari suatu produk yang digunakan untuk menunjukkan tampilan desain dan fungsionalitasnya sebelum produk tersebut benar-benar dibuat atau dikembangkan. Mockup sendiri sering digunakan dalam desain grafis, pengembangan aplikasi, website, maupun produk fisik. Nah, penjelasan ringannya, mockup itu adalah tampilan interface yang digunakan untuk mendesain sebelum kita mengaplikasikan tampilan tersebut pada usaha yang nyata. Nah, di sini aku akan ngejelasin tampilan mockup yang ada di usaha kami yang berbasis marketplace di Shopee Mall atau Shopee. Nah, tampilan pertama di sini ada search bar dan Shopee Mall-nya di atas ya. Di sini search bar di sini berfungsi untuk mencari toko kami. Nah, ketika sudah mendapatkan tokonya, akan muncul tampilan seperti ini. Pertama, tampilan di kiri atas ada tampilan utama toko, brand, dan logonya. Di sini akan menandakan juga apakah seller sedang online atau tidak dan aktif berapa lama yang lalu. Di sini juga ada tombol ikuti agar kalian bisa mengupdate terus produk apa saja yang baru datang di toko kami. Nah, lalu di bagian kanan sebelah logo dan nama toko ada penjelasan jumlah produk, pengikut toko, penilaian dari para customer, dan sudah berapa lama toko bergabung dalam Shopee Mall. Juga ada performa chat yang untuk memudahkan konsumen untuk mengetahui apakah toko ini quick response atau tidak. Nah, lalu selanjutnya ada 5 kategori yang dipisah ketika membuka laman toko. Pertama ada halaman utama, yang dimana di halaman utama ini kalian bisa melihat diskon-diskon yang sedang tersedia dalam toko yang tentu bisa diklaim oleh customer. Lalu ada juga laman semua produk, yang dimana kalau kita mengklik ini akan menunjukkan seluruh produk yang ada di dalam toko. Lalu ada clearance sale, yaitu barang-barang yang sedang cuci gudang atau yang sedang ingin cepat untuk dijual. Lalu yang keempat ada laman kategori, di mana di laman kategori ini akan memudahkan pembeli untuk memilih barang yang dibutuhkan. Biasanya di laman kategori ini, kalau misalkan di toko kita di Quill & Ink, kan ini toko stationery ya, jadi biasanya dipisah-pisah, misalkan ada kategori buku, kategori alat tulis, kategori alat digital, dan sebagainya. Lalu di laman terakhir ada membership, jadi pembeli bisa berlangganan di toko ini. Jadi ketika customer Quill & Ink menerapkan membership, maka mereka akan mendapat banyak keuntungan ketika berbelanja di toko ini, seperti diskon yang secara terus-menerus dan sebagainya. Lalu di sini aku kan lagi nampilin halaman utama ya, seperti bisa dilihat ada diskon yang bisa diklaim, lalu ada produk-produk juga yang sedang ditampilkan. Setelah kita mendengarkan penjelasan-penjelasan yang sudah dijelaskan teman-teman kita tadi, sekarang kita mencapai di akhir presentasi, yaitu kesimpulan. Nah, menurut aku
Kesimpulan, membuka bisnis online web dengan produk alat tulis merupakan pilihan yang tepat karena alat tulis termasuk kebutuhan pokok yang selalu dicari oleh berbagai kalangan. Jadi dengan memanfaatkan platform online, jangkauan pasar menjadi lebih luas dan pemasaran jadi lebih mudah untuk dilakukan. Selain itu, pengelolaan stok alat tulis cenderung sederhana dan tidak membutuhkan modal banyak ataupun modal yang besar. Nah, bisnis ini juga memiliki peluang yang besar untuk berkembang secara pesat karena permintaan yang stabil serta variasi produk yang bisa menarik minat konsumen.